Jadi dengan sistem elektronik maka akan mudah. Misalkan ada seseorang ngajukan IMB, melaporkan berkas itu siapa, di mana titiknya berkas itu kita akan tahu. Tapi kalau manual kita tidak tahu, satu orang saja menyembunyikan, maka kita nggak akan tahu itu berkas itu di mana gitu. Nah, dengan sistem elektronik itu memungkinkan kontrol itu lebih mudah gitu. Tentu saja nggak bisa mengatakan bahwa mereka hebat, tapi saya bisa mengatakan kami dari kiri melihat proses itu dan memilih mereka berdua ini karena sistem yang kelihatan. Hal-hal yang sudah berhubungan dengan ini yang saya sampaikan atau pasal ini adalah jangan sebenarnya kemudian harus bibit-bibit adakah penanggalan kami persilakan untuk memasuki ruang utama karena acara akan segera dimulai. Iya, kan masuk akal, tak masuk akal ini. Kita jadi pejabat adalah warga KPM, padahal KPK dicek satu-satu. Dari mana? Nah itu yang membuat kita itu terus kan bisa ada rekonsiliasi nasional supaya putus nih. Kita masih bilang ya udah pejabat yang lama-lama, kalau kamu mau ngaku udah deh. Itu istilahnya rezeki. Bagaimana kita bisa membangun komunisme kembali. Pada waktu itu kita sudah mempunyai undang-undang KPK dan undang-undang KPK baru saja disahkan. Mulai terungkaplah kasus-kasus korupsi. Media meliput berita mengenai modal sosial dan seterusnya dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, timbul gagasan sudah Sasmi Sakono, almarhum Bapak Ian Sudarto, Bapak Terima. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Tokoh sejarah bangsa kita, salah satu founding fathers kita, Bapak Koperasi, yang sepanjang hidupnya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Beliau merupakan teladan sepanjang masa bagi kita semua, dan beliaulah beserta pejuang-pejuang sejawatnya yang selalu mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa kita berasaskan ketuhanan, kemajemukan, keadilan, dan kemakmuran seluruh bangsa. Beliaulah yang menjadi inspirasi anugerah ini. Sampai sekarang kita masih berjuang agar prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan melandasi kehidupan kita masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia. Tak mudah memang mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, dan salah satu penyebabnya adalah korupsi. Perilaku yang mengabaikan kepentingan publik, mengingkari amanah yang dititipkan semata demi kepentingan pribadi atau golongannya. Kita sampai sekarang masih menyaksikan bagaimana lembaga-lembaga demokrasi yang kita perjuangkan bersama diperlemah oleh nafsu memupuk harga pribadi atas penderitaan masyarakat luas terhadap perilaku koruptif. Kita masih belum berhasil membangun birokrasi kepemerintahan yang bersih. Lembaga-lembaga penegak hukum kita masih jauh dari harapan.
peran dan wewenang KPK yang menjadi andalan kita untuk memberantas korupsi terus dipertanyakan meskipun prestasinya sudah terbukti. Dan Indonesia masih saja mencatat skor rendah dalam peringkat Corruption Perception Index Transparency International. Yaitu Bung Ruki Jani, Bung Zainal Arifin Mokhtar, dan Ketua Dewan Juri Bung Eli Bayuni untuk naik ke atas panggung untuk menyampaikan mengapa. Dewan Juri, ketuanya tentu saja Mas Eli Bayuni sebelah kiri saya, dan anggota salah satunya adalah Mas Ruki Jani. Cuma lagi-lagi karena yang senior biasanya dalam tanda kutip mengerjai yang junior, maka yang junior yang paling disuruh untuk diminta untuk menyampaikan laporan Dewan Juri sekaligus membacakan kenapa kami kemudian menjatuhkan pilihan kepada Mbak Risma dan Mas Yoyo. Laporan Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Tour Baca 2015. Dewan Juri Baca terdiri dari Eli M. Bayuni, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ruki Jani, merupakan dewan yang diminta oleh Dewan Pengurus Harian Baca dan diangkat oleh Komite Pengarah Baca, telah melakukan 4 kali pertemuan untuk menyeleksi dan menentukan peraih penghargaan tahun ini. Pertemuan itu dilakukan di Jakarta mulai dari tanggal 16 Juni, 11 Agustus, 15 September, dan 22 September. Jadi dilakukan secara cukup maraton. Sekretariat Baca sebelumnya mengundang dan membuka kesempatan pada publik mengajukan nama calon penerimaan oleh anggota masyarakat, termasuk diantaranya kepala daerah, pemimpin lembaga negara, politikus, aktivis, dan pimpinan badan usaha milik negara. Jadi dari 16 itu cukup beragam sebenarnya. Lalu disitulah mulai digodok sesuai dengan nilai dan karakter layak diberi penghargaan Baca. Penerima penghargaan adalah mereka yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, menyuap atau menerima suap. 2. Berperan aktif memberi inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut kemudian di-breakdown, dijabarkan dalam konsep-konsep penilaian yang lebih detail dan terukur. Seingat saya untuk satu konsep itu bisa sampai 6 sampai 7 poin yang kemudian bisa didetailkan. Jadi sekitar 20-an lebih poin yang kemudian kami detailkan ketika memberikan penilaian terhadap 16 calon-calon tersebut. Dewan Juri bersama dengan Sekretariat Baca melakukan penelitian awal terhadap 16 nama, termasuk menghubungi beberapa lembaga, diantaranya Kepolisian, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta sejumlah sumber daya masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perilaku dan rekam jejak ke 16 orang tersebut. Dewan Juri saat pertemuan 11 Agustus menyeleksi 6 nama finalis yang akan dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Lalu Dewan Juri pada tanggal 22 September memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah Baca 2 nama yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai penerima Baca tahun ini, yaitu Ibu Tri Ismarini, Wali Kota Surabaya 2010 dan 2015 sampai 2015. Kemudian yang kedua, Bapak Yoyo Sudibyo, Bupati Batam tahun 2012 hingga 2017. Dewan Pengurus Harian bersama sekretariat menghubungi kedua kandidat untuk melakukan. Jadi ini bukan penghargaan yang beli putus gitu, tetap ada kemungkinan akan ditarik kembali. Jadi memang ada harapan untuk dijaga proses-proses itu, penerimanya akan menjaga nilai-nilai yang sudah diperlukan tersebut. Lalu Dewan Pengurus Harian melaporkan kepada Dewan Juri bahwa kedua nama telah yang direkomendasikan telah menerima perdebatan mereka. Lalu Dewan Juri pada tanggal 20 Oktober mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam laporan ini diberikan kepada Ibu Tri Ismarini dan Yoyo Sudibyo. Sederhananya yang ingin
dibuatnya oleh Dewan Juri adalah kami mengingat kata-kata lamanya Benazir Bhutto. Dia bilang begini, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan dermaga. Akan cantik betul, akan bermandikan cahaya, kelihatan cantik betul. Tapi jangan pernah lupa, kapal tidak dibuat untuk ditambatkan dermaga. Kapal dibuat untuk membelah lautan, menghajar gelombang, dan membelah samudera. Kira-kira itu yang ingin kami sampaikan sesungguhnya, bahwa di tengah begitu banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, sekali lagi mengutip apa yang dikatakan Mas Luki, kami harapkan semua di sini tentu akan mengharapkan ini menjadi bintang kejora sekaligus virus yang kemudian akan menyebar ke kepala daerah lain, apalagi akhir tahun ini kita akan mengadakan pemilihan baru yang akan begitu banyak kandidat. Kami harapkan ini menyebar. Festival Anggaran, istilah yang mungkin asing bagi kebanyakan orang, namun itulah salah satu gebrakan yang dilakukan Bupati Batang, Yoyo Iyo Sudibyo, hingga terpilih sebagai peraih Bumhaka Anti Corruption Award 2015. Kalau di luar sana ada festival busana, ada festival hewan, sekali-kali lah festival anggaran itu ditolong kepada rakyat, silakan tiap-tiap dinas harus memperlihatkan, memaparkan, memamerkan, memvisualisasikan seluruh penggunaan anggaran yang sudah digunakan tahun sebelumnya dan anggaran perencanaan tahun yang sedang dilaksanakan. Anggaran pemerintahannya adalah bagian dari upaya menjadikan Batang sebagai daerah pertama di Jawa Tengah yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Hari ini kok korupsi, sekaya-kayanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, setinggi-tinggi jabatan manusia, yang hak itu adalah cuma satu, mati. Semangat itulah yang menjadi dasar terlaksananya berbagai program anti korupsi di Kabupaten Batang. Coba kalau masyarakat tidak mengetahui seberapa besar sebetulnya hak mereka, uang mereka yang dipakai untuk membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolah, ya terus siapa lagi yang kontrol? Sebenarnya sistem inilah yang harus dibuat agar masyarakat langsung ngerti gimana. Di Surabaya itu ada tempat garisnya itu bagaimana untuk MPS yang serba transparan, masyarakat ikut sertakan dalam membuat kebijakan dan lain sebagainya. Itu kan bisa dicontoh, mas. Yang saya ini juga pernah di sana. Berbagai program tersebut nyata berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Setiap tahun anggaran, ya laporan pada masyarakat tak tulis ini yang sudah dibuat dan sekian. Makanya dari efisiensi itu setiap tahun itu yang minimal sekitar 20 miliar lah yang bisa kita efisiensi, kita kembalikan ke daerah dan kita gunakan manfaat pada tahun selanjutnya. Kebijakan efisiensi dari sosok yang dilahirkan dalam lingkungan keluarga sederhana ini juga terlihat dari karakter pribadinya. Yoyo menolak pembelian mobil dinas dan tetap menggunakan kendaraan pribadinya serta bepergian tanpa patroli pengawalan. Bupati yang dipilih oleh lebih dari 90% pemilih pada pilkada tahun 2012 ini juga dikenal
sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Ya kalau tampaknya sekarang mungkin karena kan pemanggilannya kalau bukan kapan aja kita bisa. Pensiunan di TNI ini juga kerap memperlihatkan karakternya yang tegas saat menemukan sesuatu yang dinilainya tidak efisien dan efektif. Korupsi akan masyarakat. Kalau mau mencegah itu susah, ya. Tapi pemerintah pusat harus tegas. Bukan tegas dalam penindakan. Itu jalan terakhir. Tapi tegas memberikan kebijakan yang jelas bahwa seorang bupati itu tugasnya ini, seorang wali kota tugasnya ini, gubernur ini. Menyimpang dari itu baru begininya. Tata kelola pemerintah yang baik diterapkan Yoyo untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Batam. Sejak 2013 ya, sejak ada LPSE memang Batam menjadi contoh di daerah Jakarta antara lain untuk transparansi lelang. Prosedur relatif telah diukur dengan baik, objektivitas petugas juga baik, dan itu memaksa kita kalangan swasta menyesuaikan diri dengan regulasi yang memang strict seperti itu. Menggambarkan sosok wali kota Surabaya periode 2010-2015, Tri Risma Harini. Namanya tercatat sebagai wali kota perempuan pertama sepanjang sejarah kota Surabaya. Mensejahterakan masyarakat Surabaya adalah motivasinya terjun ke dunia politik. Yang pertama adalah saya dipilih adalah untuk kesejahteraan warga Surabaya. Semuanya saja kita tidak bisa membedakan itu siapa. Disitulah kunci seorang pemimpin, dia harus adil. Jejak keluarga Risma selaku wali kota pun banyak menorehkan prestasi. Tak kurang dari 50 penghargaan baik nasional maupun internasional disematkan kepada Risma dan kota yang dipimpinnya. Penghargaan yang hanya bisa dicapai melalui sinergitas kepemimpinan dan partisipasi aktif masyarakatnya. Kita harus sekarang bahwa apakah benar pemerintah DKI telah mengelola pemerintah dengan baik dan benar gitu. Itu harus mereka tahu gitu. Nah setelah itu kita ajak mereka berpartisipasi dan membangun kota Surabaya secara bersama-sama. Sejak awal karir birokratnya, Risma memang dikenal sebagai sosok yang progresif. Tahun 2003, Risma telah menggunakan lelang elektronik. Kala itu, dia menjabat sebagai kepala bidang pembangunan. Sistem tersebut merupakan e-procurement pertama yang diterapkan di Indonesia. Saya pada saat itu bicara sebagai kepala bidang pembangunan. Saat itu beberapa pekerjaan tugas saya utama adalah mengendalikan pelaksanaan pembangunan di Surabaya. Nah, saat itu perusahaan saya bingung gimana kontrolnya karena tidak ada tools untuk mengontrol jangankan dari sisi kualitas, dari sisi administrasi kapan mulai, kapan selesai itu nggak ada. Apalagi mengontrol dari sisi kualitas gitu. Pasti di lapangan juga tidak punya dunia gitu. Nah, karena itu kemudian saya tersedot bagaimana membuat konsep pengaturan lelang itu. Nah, saat itu karena kita tidak punya aturan untuk mengakomodasi itu, akhirnya kita sebut namanya lelang serentak. Dan kemudian diakomodasi saat itu ada Kepres 80 2003 yang di situ mengamanatkan adanya e-procurement. Disitulah kemudian kita membuat e-procurement pertama di Indonesia 2003 gitu. Pasca terpilih sebagai wali kota, penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menjadi prioritasnya. Hasilnya, Risma dapat
membangun sebuah pemerintahan yang bebas KKN, efisien, dan efektif, serta pelayanan publik yang prima. Kami membuat manajemen pemerintahan dengan menggunakan sistem elektronik. Itu adalah untuk keputusan kita yang pertama, tentunya itu transparan. Kemudian yang kedua, mengurangi pencapaian KKN luar biasa. Kemudian yang ketiga itu efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahannya, Trisna juga membangun kerjasama dengan instansi pemerintahan lain. Saya menandatangani Dirjen Pajak untuk kerjasama penggunaan itu, sehingga berapa itu Dirjen Pajak bisa tahu berapa yang dipungut pajak dari APBD Kota Surabaya. Kemudian mereka juga bisa cari wajib pajak yang berasal dari layanan kami itu. Sebagai pemimpin yang kreatif dalam membuat program untuk memicu partisipasi aktif jajaran birokrat dan masyarakatnya, seperti pengawalan ekonomi untuk PKL, peringkat kebersihan mulai dari tingkat RT sampai kecamatan, hingga gender award. Berbagai kebijakan tersebut terbukti telah membuat kota Surabaya menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Orangnya lama, suka turun langsung ke warganya untuk menjaring aspirasi dari warganya. Surabaya sekarang juga lebih transparan, sehingga kami sebagai warga Surabaya juga bisa ikut memantau jalannya pemerintahan ini. Atas dasar itulah, Trisna hari ini terpilih sebagai peraih Bung-Hatta Anti-Corruption Award 2015. Demikianlah profil sedikit izinkan saya mengaturkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada seluruh Dewan Pendiri dan Pengurus Bung-Hatta Anti-Corruption Award beserta seluruh para dewan juri dan hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Bapak sekalian saya hormati, sebenarnya penghargaan ini selayaknya diberikan kepada warga Kota Surabaya dan seluruh aparat pemerintah Kota Surabaya, karena mereka menjawab semua
semuanya, semua proses pelaksanaan pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak mudah memang mengajarkan bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Karena itu kita memang harus bersama-sama, sebab sering saya merasa sendiri di tengah seluruh kejadian yang ada, karena sangat berat sekali memang di pemerintahan. Pada saat itu kita pernah cerita sama ketemu saya dengan Pak Yoyo, Bu, enak dulu bareng-bareng tadi, dia ngajak untuk bareng-bareng bersama saya. Jadi ya memang berat Bapak sekalian, karena terus terang tidak mudah. Kami mencoba hati-hati pun kadang keliru, administrasi sedikit saja bisa membuat kami di pemerintahan ini kesulitan. Karena itu meskipun kami sudah berupaya melakukannya, tapi kami selalu tahu bahwa ada kekuasaan Tuhan yang mengatur semua ini, sehingga kami bisa menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan baik. Bapak sekalian yang saya hormati, Surabaya mempunyai penduduk 3,2 juta jiwa. Kemudian kami mempunyai PNS kurang lebih ada 18.000 sekian. Kalau saya harus melakukan satu persatu, harus bicara bahwa ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan anti KKN, itu berat kalau kami tidak mempunyai alat untuk melakukan itu. Karena itu kemudian yang selalu saya lakukan adalah bagaimana membuat sistem itu bisa dilakukan dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat di pemerintahan. Dan karena itu kami membuat yang kita sebut Government Resource Management System, di mana sistem ini mengatur seluruh proses pelaksanaan pembangunan. Masyarakat tidak mau tahu, bah kamu cukur balik, mau ngelola pemerintahan, bah mau apa, yang penting adalah hasilnya kota tidak banjir, kota bersih, kota indah. Kemudian, nah karena itu kami harus melakukan upaya-upaya dan menggunakan bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang anti KKN dan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan suatu sistem. Bapak dan sekalian yang saya hormati, terus terang saya memulainya saat itu tahun 2002. Kami membuat yang kita sebut lelang serentak, dan selanjutnya kita sebut e-procurement. Kemudian kami juga menyusun e-budgeting pada tahun 2002. Kemudian dilanjutkan sistem elektronik yang lain, dan terakhir untuk mencegah adanya transaksi langsung, maka kami membuat e-payment. Dan kemudian untuk mengukur kinerja daripada aparatur pemerintah Kota Surabaya, kami membuat e-performance. Bapak sekalian, masyarakat serta kantor-kantor pemerintah, dengan e-kios itu masyarakat bisa mengakses tentang Surabaya, izin tentang perizinan pemerintah kota yang kita sebut Surabaya Sidoarjo. Kemudian juga membuat akte kelahiran, akte kematian tanpa harus datang ke pemerintah kota Surabaya. Dan 3 hari kemudian maka seluruh izin itu dikirim lewat pos, jadi tidak perlu harus ketemu. Kemudian di situ juga ada alat untuk antri di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi Bapak sekalian, sengaja seluruh proses ini kami buat 3 bahasa. Kami ada beberapa warga di Surabaya yang meskipun dia tinggal 10 tahun, 20 tahun, tapi juga bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Jawa. Sehingga proses ini kami buat 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Sekalian, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Di
di pemerintah Kota Surabaya sehingga semua masyarakat dapat mengakses seluruh layanan kami. Dan kami juga setiap 1 minggu sekali kami membuat program namanya bakti sosial. Itu kami bisa menolong beberapa warga kami yang mungkin saat itu tidak berani ke rumah sakit karena misalkan tidak punya biaya, maka kami langsung antarkan, kita jemput dengan kendaraan, kemudian langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan alhamdulillah beberapa warga yang punya mungkin tidak punya anus, ada masalah-masalah itu sekarang kami bisa menyelesaikan, juga termasuk bantuan kursi roda dan bantuan alat bantu dengar itu bisa kami berikan di tempat tersebut. Jadi Bapak sekalian, itu upaya-upaya yang kita lakukan, karena dengan melakukan seperti itu maka masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah itu ada dan pemerintah itu melayani. Dan itu masyarakat dengan sebaik-baiknya karena kita melayani dengan hati. Saya kira begitu Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh dan ibu hadirin yang saya seperti mimpi bertemu dengan beliau. Terima kasih kepada Allah bisa dipertemukan dengan ibu sekalian dan keluarga. Saya hormati seluruh kepala lembaga tinggi negara yang bisa hadir. Atau Pak rasanya tangan ini masih dingin, saya bisa salaman dengan Mas Afo. Yang saya hormati Bapak Ibu sekarang bisa hadir. Saya masih memikirkan video saya tadi sebetulnya. Kok bisa kayak gitu ya? Marah-marahnya bisa kayak gitu. Malam hari ini yang malam yang luar biasa bagi saya. Saya tidak pernah bermimpi bisa berdiri seperti ini, dan tidak pernah menyangka saya datang ke tempat yang luar biasa ini. Dan sore tadi termasuk sore yang sukses bagi saya, masuk ke suatu gedung dan saya diakui sebagai bupati. Karena sampai kemarin saya masuk ke Metro TV, saya sudah nyoba pakai batik resmi, saya sudah duduk di sampingnya supir, masih diusir saja, mana bupatinya, mana bupatinya. Tapi alhamdulillah saya sore ini termasuk yang berhasil bisa masuk. Kejadian yang seperti tadi saya sebutkan itu sering sekali saya rasakan. Pernah sekali saya tanda tangan gitu, Pak, yang tanda tangan bupati, yang tanda tangan, saya tetap masih tanda tangan. Jadi dia emosi langgar tangan saya sampai bulan jarak jauh. Kemudian saya buka jaket bola saya bupatinya Bu, baru lompat ya, oh sini ya mungkin wajah saya ini wajah ajudan. Tapi kalau saya lihat saat saya marah-marah, kayaknya hampir mirip-mirip dengan Mas Anto marah-marah. Boleh tadi ditanyakan di kanan sebelah kiri sebelah saya pas saya marah-marah tadi, sebelah kanan pas Mas Anto marah-marah. Sama dengan Mbak Risma juga. Kalau pas marah-marah, marahnya di ujung sana sampai ke ujung sana juga akan kedengaran suara Mbak Risma. Tapi itulah yang kami alami keseharian. Ya kadang-kadang sudah tidak bisa lagi untuk menahan emosional.
Nah, Isma ini, guru saya ini, dia lahir ceprot gitu, memang sudah ditakdirkan di sini jadi pegawai negeri. Kamu pegawai negeri, Isma. Jadi pegawai negeri, pegawai negeri yang sudah puluhan tahun saja mau nyerahkan dia kayak saya. Tahu-tahu jadi bupati yang tidak pernah apa itu birokrasi, bagaimana dalamnya, nggak pernah mengenal ilmu birokrasi, bukan orang politik dan tidak pernah belajar politik, tidak pernah tahu anggaran dan tidak pernah mengenal itu apa ilmu anggaran. Tahu-tahu suruh nyupir busnya itu tulisannya Pemkab Batang, isinya di dalamnya ada birokrasi, ada DPR, ada rakyat Batang. Ya jelas luar biasa. Tahun pertama sebetulnya nggak ada diskusi sampai di sini. Saya itu malah tertarik, tapi menggeletak juga kalau jadi bupati menggeletak juga. Tahun pertama itu saya manggil ibu saya, tak suruh ke kantor, tak suruh duduk di tempat kantor saya. Wah ibu, saya nggak sanggup. Saya nangis di bangkuan itu saya tentara. Saya diganti juga ternyata saya. Lebih bukan. Begitu lagi setelah ngomong itu, wah saya tepuk tangan orang-orang saya bukan susah. Tapi jebulnya apaan ini? Lalu itu berat, ya. Dunia baru bagi saya. Saya pernah tugas di mana-mana, puluhan tahun di militer, tugas di pedalaman Papua, tugas di gunung yang paling tinggi di Papua. Tapi memang paling top mahkota tugas di Bupati. Dengan ketidakmampuan saya itu, saya harus tetap maju, saya harus tetap berjalan. Yang berjalan saya, ya tadi nggak bisa ngomong kesendirian. Wajah ibu saya, dia selalu ada di depan saya. Dengan ketidakmampuan saya dalam semua ilmu yang dalamnya, saya harus tanya kanan kiri, saya harus nyari teman. Akhirnya saya ketemukan beberapa orang di birokrasi saya yang bisa nemeni, semakin hari juga semakin banyak. Saya terima kasih sama teman-teman dari TIP, ICW yang dari awal pemerintahan saya komitmen membantu saya subhanallah luar biasa. Termasuk kepada dan Mas Duki ini. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak berani lagi untuk datang. Teman-teman di belakang dari Batam kangen sama jenengan, katakan nanti kalau bisa mau salaman dan foto bareng. Mau sampai kapan penilai dan pendiri Burhata Anti Corruption mau mencari yang bisa dikasih seperti tadi itu harus nunggu 2 tahun, harus nunggu 3 tahun, bahkan tadi saya kan kadang-kadang nggak ada. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menunggunya? Saya termasuk orang yang nggak ngerti sama sekali. Tapi saya temukan cara, saya temukan teknis sambil jalan. Saya bekerja sambil belajar. Bahwa ternyata di dalam suatu pemerintahan itu ada tiga kelompok. Yang pertama itu ada sistem yang dijalankan oleh Mbak Isma. Yang kedua ada aturan yang kalau orang birokrasi itu ngomong jumlah-jumlis dan lain-lain lah. Yang ketiga ini ada manusia, ada birokrasinya. Ini sudah jelas dan peta masing-masing persoalannya sudah jelas. Mereka paham puluhan tahun di situ. Mbak Risma itu punya sistem yang sudah berlaku diakui oleh seluruh lembaga yang ada di negara ini, baik untuk
kecepatan perizinannya, perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan proyek. Saya hanya contoh satu di sistem perintangan. Saya tahun 2013 rokok, 2014 dapat ISO juga 27001. Ada sistem single window di tempat Barisma. Alhamdulillah di tempat saya belum. Tapi itu kan sistem yang luar biasa. Kalau seandainya sistem yang ditemukan di tempat Barisma, di Solo, mungkin ada di DKI Jakarta, mungkin ada di tempat saya, mungkin ada di mana, dikumpulkanlah sistem hebat itu. Gagal. Lama itu Pak Presiden, karena beliau itu pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pasti merasakan senangnya jadi pejabat dan sakitnya itu di sini juga merasakan. Sakitnya di sini. Kayak aku yang begitu. Sistem itulah yang langsung kalau sudah dikaji menurut pemerintah itu benar dan bisa jalan. Kenapa sih tidak diwajibkan seluruh pemerintah daerah melakukan? Jangan dihimbau. Kalau dihimbau nanti keburu mentah hilang umur. Flash disk, tiga macam flash disk semua pakai ini. Kan orang nggak bisa. Aku dulu kan ngajarin flash disk nggak sabar kok. Yang kedua, terus bagaimana aturannya, bagaimana juknis. Menurut saya ini orang Indonesia paling pintar-pintar kalau membuat kayak gitu. Wah pintar-pintar, terus top, mantap. Tapi kalau sudah suruh melaksanakan kadang-kadang juga ada yang bisa, ada yang tidak. Atau bahkan ada juknis misalkan yang mengatur tentang untuk di dinas pendidikan. Begitu ragu-ragu, saya tanyakan ke BPK, ini bagaimana Pak? Begitu anak boleh laporan, Pak katanya ini multi tafsir. Nah multi tafsir kok kita suruh jawaban? Nah kemudian satu lagi kelompok manusianya, kelompok birokrasi. Harusnya Dhaka itu mencari bukan yang begini saja. Harusnya Dhaka itu mencari pegawai negeri yang tidak takut untuk mundur siapa? Nah itu yang tidak takut mundur. Kalau ada itu baru dokter yang ahli biar luruskan jalan dulu, ya sudah tak laksanakan. Ya kurang apa lagi? Saya ya rumah saku contoh misalkan saya nggak akan beli mobil lah, tapi ya ternyata yang di sana-sana ya juga masih hati-hati mobil juga. Jadi yang langsung turun rumah di awal kalau kuliah dari anggap karena warga hanya yang kayak gitu tuh nggak ngerti apa sudah lupa apa lagi apa mau dilupakan. Nggak gampang. Kalau nggak sengaja misalkan pernah ngeluh aku kuat, ya apalagi saya yang tidak pernah ngerti begitu masuk juga gitu, masya Allah ternyata kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah 3 tahun lebih sekian bulan dan kurang 1 tahun, 1 tahun 2 bulan lagi saya mau berdoa moga-moga saya bisa tetap berkarya. Dan anugerah ini saya cuma mengatur untuk Barisma. Anugerah dan penghargaan ini punya ayah saya, bukan punya Sak Bupati Kabupaten Natal. Terus katakan malam hari ini termasuk saya sangat bahagia bahwa ternyata teman saya bukan sendirian lagi Pak, banyak sekali wali. Terima kasih yang sudah saya sampaikan dan masih banyak salah saya minta maaf. Bapak Basuki
Nah, Pak Ahok, kami ingin mengundang Bapak sekarang untuk menyampaikan kesan-kesan Bapak, pesan-pesan Bapak setelah menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award dan bagaimana itu telah mempengaruhi kiprah Bapak sebagai gubernur. Karena waktu itu belum. Yang saya hormati keluarga besar Bung Hatta, dan saya hormati Ibu Natalia dan para juri, para pendiri dari pakar, dan juga hormati Ibu Risma dan Pak Yoyo Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sampai semua. Saya agak grogi bicara di sini. Saya mau bicara apa saya pikir. Tapi saya mungkin sering ulang kalimat yang sama. Sebetulnya kenapa sih mesti ada bakar itu gitu. Sebetulnya pejabat kan dengan melakukan semua yang harus kami lakukan. Nggak ada yang perlu dihargai sebetulnya. Dia pakai lupa. Udah sedikit. Lupa sendiri. Tapi kenapa saya mendukung acara seperti ini? Karena di dalam masyarakat itu ada stigma, tidak ada politisi atau pejabat yang jujur sebetulnya. Semua pasti malas, pasti korup, ya pasti seperti itu. Ada PPATK juga. Jadi saya katakan tugas kita ketika tiap tahun kita dengar ada yang dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award, bagi saya kita menambah tukang bangunan di negeri itu. Kalau dulu Bung Hatta dan Karno 70 tahun yang lalu memimpin negara ini dengan cita-cita, dengan ide-ide macam-macam. Kita ini bukan cita-cita dan ide, karena ideologinya ada, semua sudah jelas. Kita sedang membangun rumah Pancasila-nya sebetulnya. Rumah ideologi ini yang kita lagi bangun. Saya sempat, ya mungkin minggu lalu sempat anak saya nonton film Bridge of Spies yang banyak tonton. Saya lihat promosi film. Film itu bagi saya sangat terkesan ketika CIA yang Hoffman itu marahin si Tom Hanks yang berlaku itu, ngapain sih membelain mata-mata Uni Soviet yang mau menghancurkan Amerika? Dia tak minta jadi pengacara, tapi dia akan bela. Ngapain dia mau? Habis itu masih mau mati dia kira-kira itu. Terus si Tom Hanks yang begini teman. Lu Hoffman Jerman kan ya? Lu kan Jerman kan? Gua ini Donovan ini, gua ini Iris, gua ini Irlandia. Apa yang membuat kita begitu Amerika sampai itu jadi Soviet? Itu karena kita konstitusi kita. Lalu bagaimana mungkin kita tidak pakai konstitusi untuk tetap membela si mata-mata punya hak? Jadi konstitusi kita. Nah hari ini bangsa kita ini jelas konstitusinya. Sudah diperjuangkan Hatta segala macam. Nah 70 tahun kedua ini bagi kita bukan hanya bicara anti korupsi, tapi bagaimana kita juga mempertahankan negara ini tetap eksis setelah HUT yang ke-70 yang kedua kalinya. Kira-kira itu yang membuat kita hari ini semua berkumpul di sini. Kita ada orang yang yakin akar semua masalah Republik ini adalah korupsi. Dan kalau masih ada korupsi, tidak mungkin rumah Pancasila ini akan berdiri. Ditambah lagi, misalnya para koruptor mulai mengganggu sendi-sendi ideologi kita, mulai mau mengganggu membangun rumah Pancasila kita. Nah, saya kebetulan dari orang minoritas, saya selalu katakan begini, saya terlibat rezeki aja jadi gubernur, tapi tetap Jokowi. Dia naik ya hoki, dapat nama juga Ahok, anak hoki ya. Nggak pas. Jadi gubernur saya bilang. Jadi ketika saya jadi gubernur, itu ibarat rumah Pancasila itu udah temboknya jadi setengah tembok. Karena orang
bisa terima saya bekerja bukan karena warna kulit saya atau agama saya. Tapi kalau 2017 saya bisa terpilih karena memang saya lebih baik dari yang lain. Bukan karena warna kulit saya atau keyakinan saya menyelesaikan seluruh tembok rumah Pancasila. Karena Jakarta membutuhkan 50% plus 1. Sebenarnya kalau satu hari saya bisa jadi presiden, dia bilang, ini rumahnya selesai. Kita dicita-citakan oleh Bung Hatta. Karena di negara Tunggal Ika pada saat itu, hari ini tiba-tiba kita ribut. Sesama Islam saja Suria masih bisa ribut. Apalagi yang punya agama sebenarnya. Nah itu jelas menurut saya, ketika saya melihat Bung Hatta anti korupsi keluar, bukan hanya anti korupsinya yang harus kita perjuangkan. Bukan saya pada itu kayak pesan dan pesan, ini pesan. Kira-kira seperti itu. Saya yakin negara ini tanpa korupsi pun akan hancur ketika kita di negara Amerika kita buang. Karena itu dasar Garuda berpegangan. Bung Hatta dan Bung Karno ketika melahirkan Pancasila mulai Undang-Undang 45 menaruh Bhinneka Tunggal Ika semua pasti dengan sadar. Nah bicara korupsi, saya akan ceritakan begini. Saya nggak tahu, karena kemarin KPK datang saya. Sebetulnya kita punya laporan LHKPN tidak wajib menjelaskan dan kira-kira gitu kan. KPK nggak bisa maksa. Jadi kemarin saya berkesempatan dengan KPK membahas LHKPN. Kami yang jadi kepala daerah sekarang tidak boleh jadi direktur, tidak boleh jadi komisaris, tidak boleh jadi polisi dasar, tidak boleh jadi maksud gajinya. 100% harus gaji dari Pemda sebagai gubernur. Dan kita berhitung-hitungan biaya hidup kita semua. Makanya itu lucu ya KPK. Kenapa Bapak punya mobil? Saya bilang buat apa beli mobil, kita sama mobil juga, rugi jauh lah. Terus suka, kalau Jakarta hari ini Sabtu Minggu saya diugat sebagai gubernur, tidak berpakai mobil sebagai swasta, nggak bisa. Nah saya sengaja bicara dengan KPK, saya ingin apa yang menafikan di negeri ini kita selesaikan juga. Soal gaji, soal biaya hidup, saya bukan. Tanggungan saya berapa, uang saya berapa, dan dia punya aliran dana saya sejak tahun 2009. Jadi dia ikuti ini. Oh 2009 betul. 99 dari tahun berbeda. Dia punya dari usaha saya seperti apa? Karena saya laporkan. Mari kita diskusi. Dia tanya, kamu biaya makan, biaya ini semua dari mana? Uang operasional. Kebetulan DKI uang operasionalnya oke. Saya bisa pakai batik, bisa beli acara. Ini uang operasional. Tentu saya tidak membeli sepatu yang berbeda dengan saya biasa saya pakai. Kalau tanpa uang operasional, saya nggak bisa mencukupi hidup saya. Kawinan bisa puluhan satu minggu. Kirim bunga bisa miliaran dari gubernur DKI. Kirim bunga top. Lalu dia tanya, kamu kawinan bagaimana? Saya berkes. Satu minggu 30 juta. Dan orang kawinan kita kasih 2 juta. Lalu kalau lebih, saya nggak ambil lagi. Di mana uangnya? Di tas. Satu amplop, saya buka, dia foto. Dia buka, dia foto. Lalu kalau masih banyak, ya tasnya penuh ya, kalau saya minta lagi. Sampai habis. Bantuan bagaimana? Operasional. Bayar staf tambahan kita beroperasional. Kita punya pengawal, mau makan, mau pakai operasional. Saya adalah orang yang menaruh uang operasional kepada daerah ke dalam rekening bank. Jadi sehingga semua transaksi itu dibaca. Di DKI Anda tidak bisa menarik uang dari DKI melebihi 2,5 juta. Sehingga kita bisa ikuti ini. Semua uang lari kemana? Nah saya katakan kami boleh nggak terima uang bonus dari BUMD? Nggak boleh.
Gaji BUMD CEO-nya lebih besar daripada kami. Dulu kata itu kickback, kata kambing kickback itu gratifikasi namanya. Makanya saya katakan kepada Pak Jokowi, kita selesaikan kemunafikan ini. Kenapa tidak operasional itu tidak disebut 10% misalnya, itu adalah hak dari kepala daerah, bayar pajak PPH, baru masuk ke dalam tabungan. Sekarang tabungan saya hampir tidak ada uang. Saya bayar anak saya sekolah begitu mahal, habis uang dari uang makan saya segala macam. Nah, saya bilang negeri ini kalau bebas korupsi, mari kita duduk bersama. Sama seperti Ridwan juga katakan, waktu ngeset gajinya kalau besar, kamu mau yang seperti Soeharto, kira-kira gitu, yang gajinya kecil bisa punya harta di mana-mana. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Kita tidak meminta gaji yang besar sekali, yang wajar saja untuk bisa hidup. Bagaimana mungkin bisa melahirkan orang-orang jujur jadi kepala daerah? Ada berapa orang yang bisa bertahan? Saya waktu jadi bupati, karena KPK benar sama saya. Setelah saya dari jam 8 sampai setengah 12 kita share. Juga Bapak adalah orang yang sangat beruntung. Hoki, kenapa hoki? Gak ada duit bisa jadi gubernur DKI, kira-kira gitu. Gak diikuti. Sampai makanya pertanyaan dari BPK, dia punya catatan istri saya tahun 2007 menerima 340 juta. Ini dari sisi lucunya adalah, ada istri saya juga ditanya, ibu pernah terima uang dari BC ibu 340 juta. Itu dari Johansa katanya. Wah, saya istri saya kata cowok apa dia? Saya dari istri saya nih 350 juta kan. Terus saya tanya, ini apa? Kata tulisan PJ 200. Oh, saya ingat PJ 200 itu Komatsu, alat berat. Kita punya alat berat pribadi belum beli. Kalau dia jadi calon gubernur di Bogor, kalah bokeh nih, saya jual itu alat. Dan waktu transfer itu dia mau BCA, dia masuk ke BCA. Udah obatnya aman gitu ya. Saya sengaja, kalau itu bisa menolak untuk ditanya, itu bisa menolak gitu. Kalau tidak ada kewajiban yang undang-undang kita setelah lapor LHKP ditanya dari mana asalnya. Lalu dia tanya tadi ke saya, Bapak waktu dia menjadi PRRI 2010 menerima 3 kali 100 juta dan 100 juta. Dari siapa? Saya begitu. Dari Arianti. Wah, istri saya itu jalan. Ini lagi, ada pacar juga ini. Jadi saya begitu. Terus dia kaget, saya lupa. Apa keterangannya? 25 lembar. 25 lembar, saya ingat. Saya jual saham perusahaan saya. Karena saya mau beli tanah. Untuk sebesar jadi gubernur DKI, kira-kira itu. Saya beli tanah. Saya harus jual saham saya karena saya nggak pengen pulang ke Bali. Nah, di situ mulai kelihatan. Saya cuma bayangkan kalau seluruh kegiatan republik ini, kalau ditanya seperti itu, saya kira nggak bisa jawab bagaimana biaya hidupnya dengan gaji begitu kecil. Dan saya kira inilah PR kita memasuki 70 tahun kedua. Karena itu akan makin susah temukan orang dulu. Makin susah nanti, bukan soal kumpul uangnya, akan makin susah. Nah, ini yang perlu saya katakan, kita sudah menandatangani ratifikasi konvensi PBB mengenai korupsi. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Pak SBY tanda tangan. Di situ ada prinsip illicit enrichment, benar-benar kekayaan yang haram atau apa itu ya. Nah, kita nggak berani, siapapun menjadi kepala daerah tidak pernah diperiksa laporan LHKPN dari mana mobilmu begitu banyak, rumahmu begitu banyak, pernah bayar pajak berapa, pernah beli tanah ini jual tanah ini uangnya masuk transfer kemana, itu bisa diikuti loh, semua bisa diikuti. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan lapangan ahli yang
ya Pak Jokowi kayak kami ini. Kalau saya memang hoki itu Pak Jokowi soalnya, nggak boleh dihitung. Jangan kita kan Ahok kan anak hoki, kita jelas anak hoki, ya ikut aja hokinya gitu. Kita nggak bisa membiarkan itu terus di negeri ini. Kita lebih baik sama seperti BUMN dulu. BUMN hampir semua produk dulu. Jadi begitu dibuat profesional, BUMN profesional mulai naik. Apa artinya kasih seorang bupati gaji 150 juta bersih? 1 tahun dari 1,8 M, tambah bonus 13, 2 M lebih. Kalau dia bisa membeli PAD, kenapa tidak kasihnya PAD 0,1%, 10% lagi dari sana, sebagai kayak ambil perusahaan swasta, supaya anak-anaknya dia berhenti, dia masih punya uang untuk hidup lebih baik. Orang tanya sama saya, kalau kamu berhenti bagaimana? Saya akan melakukan kerja kalau nasib saya kurang baik. Selama dia saya berhenti jadi bupati, saya harus kerja sama orang di perusahaan tambahan. Nah saya juga berpikir kalau saya berhenti jadi gubernur, kalau anak saya belum selesai untuk sekolah anak saya harus kerja sama swasta. Karena perusahaan saya juga saya kasih lulus juga. Nah inilah yang saya kira PR kita. Saya tidak tahu apakah 2016 ada yang dapat mesti 2017 atau 2018. Tapi saya kira kalau kita menggunakan standar LHKPN untuk kepala daerah, saya khawatir ibu nggak dapat menggunakan. Karena sangat susah menjawab. Jadi kita punya mertua yang kaya dikasih, itu juga belum tentu. Yang semudah itu, menurut gaya hidup kita, dari foto, perjalanan, macam-macam. Nah itu kira-kira pesan saya gitu. Kalau pesan saya tentu sekali lagi, saya sangat berkesan. Saya mengagumi Ibu Risma. Bapak Yuk, saya dengar belum ketemu sekarang. Saya tidak banyak, bukan cuma bapak yang tancap-tancapin flash disk Pak. Kalau kami tancapnya USB yang fungsi UPS Pak. Kami belajarnya dari Surabaya. Bapak kecil kita kembangkan dari Bu Risma, dari Pak Bambang, saya juga tidak kenal. Kita belajar, kami juga belajar dari Senayan. Kami terus belajar di beberapa daerah-daerah yang baik, termasuk Jogja. Nah, kami inginlah supaya kita sama-sama berbagi untuk bisa menjaga Indonesia lebih baik. Terutama saya yakin Bung Hatta kalau masih hidup, dia akan sangat berharap kepada kita rumah Indonesia, rumah Pancasila ini selesai kita bangun bersama. Terima kasih. Ketika foto bersama dengan Ahok, silakan. Ibu Syahrini di mana? Khusus kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga kepada para sponsor pendukung yang di dalam sesi satu persatu nama-nama mereka tertera dalam buku. Ini memang simfoni, singkatan dari Sindikat Musik Penghuni Bumi yang dipimpin oleh Berkah Gamulya. Ini banyak aktif dalam gerakan anti korupsi, stop kekerasan terhadap perempuan kita. Ini akan berlangsung 12 universitas dan akan berakhir di Bukit Tinggi di Universitas Bung Hatta tepat pada 9 Desember hari anti korupsi. Lagu pertama ciptaan kami judulnya Bung Hatta 2. Lagu kedua adalah lagu favoritnya Bung Hatta di masa hidupnya, lagu yang biasa dia nyanyikan setiap pagi, lagu Indah Luar Biasa. Ini lagu pertama kami, nanti lagu kedua
Seperti sistem bonus dari kepala daerah, boleh nggak itu diambil berapa persen, 10% operasional sebagai gaji tambahan, sehingga kepala daerah bisa selesai pun dia punya tabungan. Kalau sekarang kita bisa gini, kenapa operasional ya? Boleh nggak operasional masuk ke kantong? Boleh.